Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi Dewi Jinwarta dengan NIM E412113 golongan kelas B, Prodi Teknik Informatika Kampus Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang saya buat dari mulai setelah ujian tengah semester sampai sebelum ujian akhir semester dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Judul jurnal yang saya ambil yaitu perancangan SIPADEK. Apa sih SIPADEK itu? SIPADEK yaitu Sistem Informasi Pelayanan Administrasi di Desa Kejagan, di mana sistem informasi ini akan melayani masyarakat, khususnya Desa Kejagan, mengenai hal-hal administrasi. Bisa surat keterangan lahir, surat tidak mampu, dan lain sebagainya. Untuk mata kuliah ini diampu oleh Bu Yani Isnania sebagai mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 2 Prodi Teknik Informatika Kampus Sidoarjo. Untuk yang saya bahas kali ini, yang pertama yaitu ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan bahasan, yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Untuk pembahasan pertama yaitu abstrak. Era teknologi modern sudah merambat pada seluruh penjuru dunia, termasuk juga di Indonesia, membuat masyarakat dituntut untuk mengetahui dan mengerti perkembangan tentang pentingnya teknologi yang ada. Kemudahan dalam pelayanan administrasi dan informasi menjadi masalah utama pada Desa Kejagan. Keterbelakangan paham akan teknologi mengakibatkan proses pelayanan masih secara manual dan tidak tersistem pada suatu aplikasi. Faktor lain yang memengaruhi yaitu biaya dalam pembuatan sistem berbasis web tidaklah sedikit dan dikhawatirkan masyarakat tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal sesuai prosedur yang ada. Oleh karena itu, dilakukan perancangan sistem informasi dan pelayanan administrasi berbasis web. Dari perancangan tersebut, terdapat fitur yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dimanapun dan kapanpun, serta mengakses pelayanan administrasi sesuai jam kerja kantor Desa Kejagan. Sistem informasi berbasis web ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu layanan data administrasi dan informasi agar terciptanya sistem yang fleksibel dan efisien. Sistem informasi pelayanan administrasi ini menggunakan metode pengembangan waterfall yang membuktikan bahwa adanya sistem ini masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan proses pelayanan administrasi tingkat Desa Kejagan. Kemudian di pendahuluan, untuk latar belakangnya sendiri yaitu teknologi informasi semakin lama semakin berkembang pesat. Perkembangan ini menjadikan berubahnya tatanan kebiasaan masyarakat yang menginginkan akses informasi atau hal lain dengan cepat dan fleksibel. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk layanan publik dan menjadi kewajiban setiap badan publik bagi yang ada di level nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Saya kutip melalui jurnal Rahmawati pada tahun 2018. Menyadari bahwa besarnya manfaat teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka diperlukannya sebuah sistem baru yang harus diterapkan di Desa Kejagan sebagai solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelayanan administrasi publik dan keterbukaan informasi secara berkelanjutan. Dengan diterapkannya SIPADEK pada Desa Kejagan diharapkan membawa dampak yang cukup baik dan menguntungkan bagi semua pengguna yang nanti akan menggunakannya. Dengan hal yang terjadi saat ini, maka diperlukannya merancang sekaligus membangun sistem informasi dengan penerapan berbasis web. Sistem pelayanan administrasi berbasis web berguna untuk memberikan pelayanan akses informasi terkait kebijakan Desa Kejagan akan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Kemudian di latar belakang ini ada juga kemudian ada teori di pendahuluan, di mana teori ini apa saja yang mendasari saya untuk merancang web ini dan juga apa saja yang menjadi dasar dari saya menuliskan jurnal ini. Yang pertama yaitu sistem informasi, kemudian ada website, kemudian ada database, dan yang terakhir yaitu ada UI atau UX. Di sistem informasi merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerjasama untuk memproses masukan yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan. Kemudian untuk website sendiri adalah halaman yang ditampilkan
di internet yang memuat informasi tertentu. Kemudian database yaitu basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau kumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan barang, hewan, dan lain sebagainya. Untuk UI dan UX sendiri yaitu salah satu komponen interaksi dari sebuah sistem atau produk yang yaitu user interface dan user experience. Di mana UI UX ini sebagai interaksi antara user dengan sistem yang begitu rumit dan dimudahkan dengan adanya UI UX ini. UI UX bahasa bisa dikatakan UI UX ini adalah desainnya. Kemudian rumusnya masalah yaitu A. Bagaimana membuat sistem informasi berbasis web pada desa kejagan yang mampu menyajikan informasi secara akurat, cepat, dan update yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Yang B. Bagaimana cara membuat aplikasi berbasis web agar dapat mendapat akses informasi dan pelayanan administrasi terkait kependudukan. Yang C. Bagaimana cara merancang sistem informasi berbasis web pada desa kejagan sehingga dapat diakses dengan user-friendly, terutama bagi orang yang awam akan situs web. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan sebuah sistem informasi yang dapat berguna bagi masyarakat desa kejagan dalam hal mengakses informasi terkini dan pelayanan administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Kemudian memaksimalkan sistem pengolahan data pemerintah desa kejagan yang lebih baik dan terintegrasi karena proses pengolahan data saat ini masih menggunakan sistem manual yaitu sistem paper. Kemudian yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi yang telah dibangun berupa web untuk mengolah data pemerintahan desa kejagan agar dapat menghasilkan sebuah informasi secara akurat dan dapat diakses dengan cepat dan fleksibel. Kemudian kita lanjut di bagian metode penelitian. Untuk metode perancangan software atau metode penelitian yang saya ambil yaitu metode waterfall, di mana metode waterfall adalah merupakan hal yang menggambarkan pendekatan secara sistematis dan juga berurutan, step by step, di mana kemajuan dari sebuah perancangan sistem seperti air terjun yang mengalir ke bawah. Metode waterfall memiliki tahapan-tahapan yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian sistem, dan pemeliharaan sistem. Kemudian kita ke hasil dan pembahasan. Di sini kita pada tahap analisis yaitu merupakan tahapan yang dilakukan untuk menganalisis sistem baik kebutuhan fungsional serta non-fungsional yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan sekretaris desa, staf desa, dan kepala desa kejagan. Sehingga pengembang sistem mendapatkan gambaran sistem yang ideal untuk menyusun sistem informasi sipatek berbasis web. Dari hasil observasi dan kuesioner tersebut dapat dibuat user requirement atau kebutuhan user dan sistem requirement atau kebutuhan sistem. Setelah mengetahui peran pengguna yang terlibat dalam sistem, maka dapat dibuat URS, User Requirement Specification. Nah, ini untuk user requirement, di mana masyarakat melakukan sign up dengan data pribadi, melakukan login dengan nick dan password, membuat akun, dapat mengubah akun, melakukan pengajuan surat, melihat status pengajuan surat, melihat artikel dan profil desa, mengajukan kritik dan saran. Untuk admin sendiri, bisa melakukan sign up, login dengan nick dan password, dapat menghapus user masyarakat, sekdes, dan kepala desa, dapat melihat pengajuan surat, mengedit surat, mengkonfirmasi persetujuan surat, mencetak surat pengajuan, mencetak laporan surat, menambahkan artikel kegiatan desa, menghapus artikel kegiatan desa, melihat kritik dan saran. Untuk sekretaris desa, bisa sign up dengan data pribadi, login dengan username, login dengan nick dan password, kemudian dapat melihat konfirmasi persetujuan, menghapus pengajuan surat. Untuk kepala desa, bisa melakukan sign up dengan data pribadi, melakukan login dengan username dan password, dapat melihat laporan data pengajuan surat. Untuk tahap desain sistem pada metode waterfall ini, merupakan tahap kedua yang dilakukan ketika tahap analisis sudah selesai dilakukan. Tahap ini bertujuan agar sistem yang dibuat sesuai dengan alur proses bagaimana sistem akan dikembangkan, sehingga sistem akan menjadi terarah dan sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh pihak aparat desa.
Tahap desain pada sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan menggunakan beberapa diagram untuk menjelaskan aplikasi yang akan dibuat, yaitu use case diagram dan data flow diagram. Nah, ini untuk gambar use case diagramnya, di mana di sini ada 4 user, yaitu user masyarakat, user admin, user sekretaris desa, dan user kepala desa. Di mana 4 user ini memiliki keterbatasan dan memiliki keterbatasan dalam mengakses sistem informasi web ini, di mana masyarakat itu bisa dalam pengajuan surat, melihat artikel desa, dan pengajuan kritik dan saran. Kemudian admin bisa mengelola data user, mengelola surat dan laman web, termasuk mengedit, mencetak, dan menghapus. Kemudian bisa juga konfirmasi surat. Dan untuk sekdes, itu hanya bisa konfirmasi surat dan juga memonitor laporan data pengajuan surat. Untuk kepala desa juga sama dengan sekretaris desa, bisa konfirmasi surat dan juga memonitor laporan data pengajuan surat. Nah, di sini ada include dan login, di mana semua proses yang dilakukan masyarakat, admin, sekretaris desa, dan kepala desa itu harus login terlebih dahulu sebelum melakukan proses-proses yang sudah digambarkan di use case diagram tersebut. Kemudian pada data flow diagram ini, di mana di sini saya menggunakan data flow diagram level 0, di mana di level 0 ini hanya menjelaskan aliran data dari input sampai outputnya sistem itu bagaimana. Nah, untuk yang sistem ini, mohon maaf karena ada kesalahan tanda panah, di mana pada masyarakat ini yaitu masyarakat bisa menginputkan data login, data pengajuan, data kritik dan saran. Nah, kemudian sistem Sipadeknya akan menampilkan info login, info status pengajuan, dan informasi artikel. Kemudian bergeser ke identitas admin, di mana admin menginputkan data login, data pengajuan, data akses surat ke sistem informasi pelayanan administrasi desa Kejagan. Kemudian sistem ini akan menampilkan info login, info notif pengajuan surat, info pengajuan, info akses surat, dan juga info kritik dan saran. Kemudian di bagian entitas sekdes menginputkan data login, data jumlah pengajuan, data akses surat. Kemudian sistem akan menampilkan info login dan juga info jumlah pengajuan. Bergeser ke entitas kepala desa melakukan input data login dan kemudian sistem akan menampilkan info login dan info jumlah pengajuan. Kita akan berlanjut ke tahap implementasi. Di sini di tahap implementasi saya hanya menjelaskan untuk UI UX-nya saja, untuk codingannya saya tidak menjelaskan. Nah, untuk tahap implementasi web ini yaitu pada tampilan home, di mana pada halaman home ini terdapat fitur-fitur yang tersedia untuk para user dan juga menu-menu, di mana yaitu profil desa, artikel, pelayanan administrasi, dan juga login. Nah, kemudian di halaman login ini terdapat form login. Nah, login di sini menggunakan nomor induk kependudukan yang tertera di KTP atau KK dan juga password yang sudah diberikan dari admin web ini. Nah, login ini bisa login sebagai login sebagai admin, login sebagai masyarakat, login sebagai sekdes, dan juga login sebagai kepala desa. Nah, jika kalian masukkan nick, jika kalian masyarakat dan juga jika kalian masyarakat kemudian melakukan login menggunakan nick admin, maka kalian ke halaman web admin, bukan ke halaman web masyarakat. Jadi, nick yang kalian punya di KTP atau KK. Kemudian, pada halaman admin ini ada fitur dashboard, fitur pengajuan surat, fitur edit profil, dan fitur artikel. Di mana di fitur pengajuan surat ini, admin dapat melihat pengajuan surat,
dapat mengedit pengajuan surat, dapat menghapus pengajuan surat. Dan juga pada edit profil ini, admin dapat mengedit profil semua user yang ada di web ini yang sudah terintegrasi dengan database yang sudah ada. Dan juga di artikel ini, admin dapat menghapus dan menambahkan artikel di web si Padek ini. Kemudian pada halaman masyarakat, ada beberapa fitur yaitu dashboard, ada pengajuan surat, ada edit profil, dan juga kritik dan saran. Di mana pada pengajuan surat ini, masyarakat hanya bisa melakukan pengajuan surat saja, tidak bisa mengedit atau menghapus pengajuan surat tersebut, tidak bisa. Intinya, masyarakat hanya melakukan pengajuan surat saja. Kemudian di edit profil ini, yaitu mengedit profil masyarakat tersebut, bukan mengedit profil semua user yang ada di web si Padek ini. Dan juga ada fitur kritik dan saran yang ditujukan kepada admin web si Padek ini untuk memperbaiki sistem di kemudian hari. Kemudian pada tampilan sekdes ini ada pengajuan, ada dashboard, ada pengajuan surat, di mana pengajuan surat ini sekdes perlu ACC. Misal masyarakat melakukan pengajuan surat tidak mampu, apakah di ACC sekdes? Nah, di sini untuk tugasnya sekdes untuk mengakses pengajuan surat dari masyarakat. Kemudian juga edit profil user sekretaris desa. Kemudian pada tampilan halaman kepala desa, yaitu dashboard, ada fitur dashboard, ada fitur data pengajuan, dan juga edit profil. Di mana di data pengajuan ini yaitu data pengajuan surat, berapa banyak sih masyarakat yang mengajukan surat di setiap bulan, setiap hari, dan setiap tahunnya. Itu nanti tertera di web ini. Kemudian juga edit profil user kepala desa. Nah, masing-masing dari user dapat logout di sebelah pojok kanan ke bawah. Kemudian kita berlanjut ke tahap pengujian. Tahap pengujian sistem ini dilakukan dengan menggunakan metode black box testing. Black box testing merupakan suatu model atau metode pengujian perangkat lunak yang difokuskan pada fungsionalitas dari perangkat lunak yang diuji. Sistem informasi pelayanan administrasi berbasis web Desa Kejagan ini sudah dilakukan pengujian pada fungsi operasionalnya. Adapun hasil pengujiannya diuraikan pada tabel berikut. Nah, ini untuk hasil pengujian black box testingnya, di mana semua kebutuhan user sudah terpenuhi dari kebutuhan user masyarakat, admin, sekretaris desa, maupun kepala desa. Kemudian ke tahap maintenance. Tahap pemeliharaan sistem informasi ini secara umum dapat dilakukan dengan cara melakukan backup pada kode sistem tersebut dan melakukan penjagaan terhadap malware, virus, atau program bahaya lainnya yang akan mengganggu jalannya sistem informasi pelayanan administrasi Desa Kejagan ini. Tahap pemeliharaan sistem dilakukan secara berkala ketika sistem sudah mulai digunakan. Selain itu, tujuan pemeliharaan sistem juga dapat berguna untuk mendapatkan feedback dari pengguna berupa saran yang dapat membantu memperbaiki sistem di masa yang akan datang. Kemudian pada kesimpulan dan saran, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisa kebutuhan sistem dan kebutuhan pada sistem informasi pelayanan administrasi Desa Kejagan, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu kegiatan yang berjalan saat ini mengenai administrasi kependudukan belum didukung penuh oleh sistem yang digunakan untuk melakukan pengelolaan data administrasi agar dapat digunakan secara berkelanjutan dan fleksibel. Hal ini dikarenakan pengelolaan data administrasi masih menggunakan sistem manual. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi pelayanan administrasi berbasis web untuk mengintegrasikan seluruh data pelayanan administrasi agar dapat digunakan secara maksimal. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi pelayanan administrasi berbasis web yang dapat melakukan pengelolaan pelayanan administrasi seperti pembuatan surat keterangan dan surat pengantar, serta laporan pendukung lainnya. Kemudian untuk saran, A. Perlu disosialisasikannya kepada masyarakat sistem informasi pelayanan administrasi ini agar dapat diterapkan dengan maksimal sesuai dengan prosedur dan kaidah yang ada. Kemudian yang B yaitu kepada masyarakat khususnya yang ada di Desa Kejagan untuk bisa mengakses informasi yang telah disediakan sehingga masyarakat mengetahui
informasi-informasi yang dibutuhkan yang ada pada desa Kejagan. Kemudian yang C, yaitu dalam penerapan sistem informasi pelayanan administrasi perlu dievaluasi secara berkala, sehingga dapat diketahui bagaimanakah yang tidak berjalan secara optimal. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan apapun. Saya akhiri. Terima kasih waktunya Bu Yani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.